Dan untuk mengetahui informasi terkini kasus pembunuhan yang menewaskan seorang aktor laga, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Edwin Chan di rumah duka korban di Bekasi, Jawa Barat. Edwin, kapan korban akan dimakamkan? Asri dan juga saudara, untuk jadwal dari pemakaman korban sendiri di sini almarhum Sandi Permana memang sudah dilakukan pemakamannya sejak tadi malam pukul 10 malam dikabarkan oleh istri dari korban. Tadi kami sempat berbincang dengan istri korban yang memang bernama Ade Indriani. Di sini Ade sendiri menyatakan bahwa kejadiannya begitu cepat. Memang dari keluarga melihat bahwa dari almarhum sendiri, dari korban sendiri, melihat karena jenazahnya sudah ditemukan dari pagi, hendaknya akan lebih baik jika dimakamkan secepatnya. Dan memang hal ini juga sudah mengikuti saran dari kepolisian, baik Polres Cibarusah maupun juga maksud kami Polsek Cibarusah, lalu Polres Bekasi seperti itu, terkait dengan rekomendasi untuk melakukan visum dan juga ternyata ditolak, maksudnya ingin diketahui lebih lanjut terkait dengan luka dalam, maka dari itu disarankan dan direkomendasikan untuk dilakukan otopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati di Jakarta Timur. Nah, tadi berdasarkan hasil dari kesaksian juga dari memang istri korban seperti itu, kurang lebih memang jenazah dari korban ditemukan di sekitar rumah, tidak jauh, kurang lebih tidak sampai 1 kilometer seperti itu dari penjelasannya dari rumah. Memang hendak untuk pergi beraktivitas seperti biasa, layaknya di hari Minggu pagi pada umumnya. Lalu korban pergi keluar dari rumah, diketahui oleh CCTV pukul 7 lewat 5 kurang lebih, itu pergi ke rumah yang satunya lagi untuk memberikan makan pada ternaknya. Lalu di sana juga akhirnya korban sempat balik ke rumah lagi pukul 7 lewat 20. Itu di sana korban kembali, lalu ternyata hendak pergi untuk meminta tolong kepada salah satu tetangga di sini yang mungkin pekerja umum untuk membantu urusan rumah tangga seperti memasang kompor atau bahkan hal-hal rumah tangga lainnya. Nah, di sanalah rumah dari orang yang diminta tolong ini ternyata berdekatan dengan rumah dari pelaku menurut kesaksian, dan pelaku ini sedang melakukan kegiatan juga, yakni sedang memotong pohon seperti itu. Nah, memangkas pohon. Dan di sanalah terjadi cekcok. Lalu karena memang kegiatan sedang memangkas pohon, tentunya alat perkakas yang digunakan untuk memotong pohon itu tidak jauh, dan akhirnya itulah yang digunakan, alat yang digunakan juga untuk melukai, lalu akhirnya menikam korban hingga korban ditemukan bersimbah darah. Nah, sebenarnya untuk penemuan jenazah sendiri tidak bisa disebut penemuan jenazah seperti itu, Arsi dan saudara, karena memang saat ditemukan korban masih dalam keadaan bisa bersadar dan bisa berbicara. Di rumah sakit itu korban masih berusaha untuk berbicara dengan istri korban. Di situ Ade, istri korban, juga menyatakan dari kesaksian tetangga yang memang membawa korban untuk ke rumah sakit pertama, yakni di Rumah Sakit Harapan Mulia Cibarua. Nah, di sini korban itu sempat berlari dari rumah lalu menuju ke rumah tetangga, dari lokasi, maksud saya dari lokasi tempat kejadian itu, menuju ke rumah korban, untuk ke rumah tetangga untuk meminta bantuan dengan menyebutkan berkali-kali nama dari pelaku. Nah, di rumah sakit ini ketika bertemu dengan istri, Rumah Sakit Harapan Mulia Cibarua ini, baru di sana korban sudah tidak bisa banyak berbicara, dan walaupun berusaha tetap tidak, istri belum mendengar kesaksian lebih lanjut juga di nafas terakhir korban. Di sana di Rumah Sakit Harapan Mulia ternyata memang untuk fasilitas sendiri tidak mumpuni, dan akhirnya dipindahkan ke RSUD Cilengsi. Di sanalah dalam perjalanan itulah naas untuk almarhum Sandi Permana harus menghembuskan napas terakhirnya, Asri. Oke, lalu bagaimana dengan penyelidikan kasus ini, Edwin? Apakah sudah ada info di mana keberadaan pelaku atau sudah ditangkap? Asri dan juga saudara, untuk dari Polsek Cibarua, lalu juga Polres Bekasi, dan juga dibantu oleh Polda Metro Jaya sendiri, memang tengah terus mencari keberadaan pelaku, maksud kami. Keberadaan pelaku ini yang berinisial G,
ini memang masih dicari. Nah, sempat diketahui berpindah tempat. Jadi memang kalau untuk di rumahnya sendiri dari pantauan kami juga tidak ada, dari keluarga yang terus memeriksa secara berkala juga memang tidak ada. Nah, ini di sini memang masih terus dicari. Nah, untuk terkait dengan proses untuk temuan motif sendiri memang akan dilakukan setelah penangkapan dari pelaku ini. Dan kalau kita bicara soal bukan hanya motif tapi juga proses yang dilakukan, tadi sempat saya bertanya, tidak ada kesulitan yang ditemui oleh pihak keluarga korban terkait dengan bantuan dari polisi. Mereka merasa polisi bekerja dengan cepat karena memang kejadiannya pagi, lalu pada siang hari sudah dilakukan penyebaran oleh 3 gabungan tadi, gabungan kepolisian tadi, lalu untuk sampai hingga malam pemakaman, polisi pun masih datang menyambangi keluarga untuk memberikan kabar terkini terkait dengan pencarian dari pelaku. Asri. Baik, terima kasih laporan Anda jurnalis Kompas TV Edwin Chan dari Bogor, Jawa Barat.